Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita tidak akan pernah lupa untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat termasuk bisa nikmat bersilaturahim pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat dilancarkan untuk semua urusannya, dimudahkan dan mendapatkan perlindungan dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang kedua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sedianya pagi sebenarnya jam 8 mundur jam 1 dan akhirnya mundur lagi jam 2 karena harus menyesuaikan beberapa kegiatan yang kalau saya sendiri mau protes tidak bisa gitu ya, karena memang acara dadakan dari pimpinan gitu. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang harus menyesuaikan pada pertemuan pagi siang hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini mungkin bukan merupakan satu hal yang berbeda begitu ya. Sebenarnya sudah sering kita duduk seperti ini, tetapi yang membedakan ini ada satu bahwa dengan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu semuanya ada beberapa yang mengikuti prosesi, mutasi, rotasi maupun promosi pada tanggal 3 September tahun 2021. Tentunya yang pertama untuk yang proses ini adalah saya mengucapkan selamat dulu pada Bapak Ibu yang pada hari kemarin mendapatkan amanah untuk dipromosikan menempati suatu jabatan, dan tentunya itu menjadi tugas yang tidak mudah bagi siapapun. Sebenarnya kalau diberikan amanah tentunya kita harus bisa menjaga dengan baik dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang dirotasi, itu suatu hal yang biasa juga. Dirotasi, mutasi itu juga suatu hal yang biasa juga, dan kelensang saya diberikan tugas oleh Bapak Wali Kota untuk bersama-sama di sini. Sebenarnya 6 bulan yang lalu juga sudah bersama-sama, tetapi mungkin pertimbangan ini mungkin dikongkon gelem ngono ya mungkin ya, karena di situ ternyata berat dan dalam hal keberatan itu kemarin saya dibantu oleh teman-teman semua. Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tugas yang cukup berat dari Pak Wali untuk penyusunan RPJMD, dan beliau tadi juga menyampaikan kepada saya untuk dititipkan kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk Bapeda sudah bisa menyelesaikan tugas RPJMD beliau yang tadi disebutkan sebagai kitab sucinya. Begitu, terima kasih atas kerja keras dan kerjasama dari teman-teman Bapeda. Itu tadi yang disampaikan. Siang ini tadi saya ketemu dengan Pak Wali dan menyampaikan akan bertemu dengan teman-teman di Bapeda. Jadi itu untuk saat ini Bapak Ibu mungkin sudah beso siapa saja. Dan saya perlu sampaikan bahwa kembali lagi tadi dipesankan oleh Pak Wali juga bahwa mutasi adalah hal yang biasa, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang nanti memang sudah pada saatnya memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan juga akan mendapatkan amanah yang serupa nanti di lain kesempatan. Masih banyak waktu, masih banyak peluang untuk menuju ke sana. Yang terjelas bahwa seberat ringan kita melepas seseorang begitu ya, ini bukan pelepasan loh Bu Kuko dan teman-teman yang mohon maaf yang memang diminta untuk membantu di luar Bapeda, ini tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa ada beberapa teman yang memang harus ditugaskan di luar karena dibutuhkan di Bu Kuko itu memulai tugas yang cukup berat. Kemarin sakitnya dititipkan betul di organisasi. Kita nanti akan bersama-sama kolaborasi ini Bu Kuko yang tadinya yang ada di bidang perencanaan dengan jabatan baru beliau adalah di Kabak Organisasi pada Setda Kota Magelang. Itu saya tidak berani menyampaikan istilahnya Pak Yonas, nanti tidak malah ramai di sini. Kemudian Pak Widoyoko yang tadinya bersama dengan Mas Iwan
itu saat ini beliau nanti ada di Disnaker. Ini juga tugas tidak ringan Pak Widoyoko karena Disnaker termasuk saat ini pimpinannya adalah Pak Wawan Bu Ari ya. Bu Ari di sana memang ada tugas-tugas program unggulannya Pak Wali yang memang harus bisa terselesaikan dengan baik. Itu Pak Widoyoko diharapkan bisa membantu ke sana. Kemudian kalau untuk Bu Heni, Bu Putu Desak, Bu ini mengenal Pak Wali ya. Ini kita tahu kan Bu Heni? Tidak tahu ya? Oh, tidak tahu. Ya, Bu Heni ini mungkin memang dicintai Pak Wali karena memang harus di Prokompim begitu ya, yang menyampaikan begitu Pak pimpinan, tapi tidak Pak Wali, maksudnya pimpinan akan membantu beliau dalam hal bidang komunikasi pimpinan begitu ya. Jadi sementara beliau memang ditugaskan di sana, dan ini yang membahagiakan buat saya kalau ada orang yang nesu-nesu dengan saya tapi ya luweh itu Mbak Dona ketiban sampur ben baik yo Dona. Jadi Mbak Heni di Prokompim, Mbak Dona yang menggantikan. Dona mau nesu sama saya 7 hari 7 malam nggak apa-apa, berarti kudu nyambut gawe. Nah baru kui ada Mbak Budi Kurniati ya, Kurniawati saat ini juga ditugaskan di Kasubag Program dan Keuangan DP4KB sama. Kelesan kalau saya lihat orang-orang yang ada di Bapeda ini ditugaskannya di dinas-dinas yang kemarin kita anggap sebagai klaster unggulannya Pak Wali. Jadi di Snaker, di Sperinda, Sosial, P4KB itu adalah yang menjadi LH itu yang menjadi prioritasnya Pak Wali dalam pencapaian visi misi beliau. Ini mungkin memang dirasa tepat Bapak dan Ibu sekalian yang diberikan pada amanah-amanah jabatan baru. Kemudian Bu Nursiana ini juga dari penataan dan perizinan lingkungan hidup. Kemudian Mbak Farida pengembangan koperasi UMKM di Disperindak. Ini Mbak Nani ini kasih pemerintahan pada Kelurahan Wates. Yang lainnya untuk teman-teman yang lain itu sifatnya hanya internal, dan ini Bu Vero sudah besok ya, sekarang sekretaris Bapeda. Ini galake kudune ku metu Bu Vero. Sasaran satu dan alhamdulillah ketemunya Mas Johan. Nah, LBK kok piye to? Oh bener. Tidak bisa jauh dari Mbak ini. Mas Johan dan selamat Mas Hanto di sini menggantikan Bu Iin, jadi masih dalam satu lingkup. Kemudian Mbak Atun ya, Mbak Atun juga naik ke atas. Mbak Maya tukeran. Ada juga Mbak Maya sama Mas Johan tukeran saja. Bukir. Kemudian Mbak Bilkis, nah ini juga harus nesu sesasi orang apa Mbak Bilkis. Ini bantu Mas Iwan, tapi alhamdulillah Mas Iwan, Mbak Bilkis sudah ngirim proposal ke saya belum selesai, jadi wis langsung menjalankan tugas. Jadi orang nesu. Kemudian Dona Amelia Dinong luweh, kemudian Mbak Nuri ada di Subang Umum dan Kepegawaian. Sedangkan yang dari luar ini kami perkenalkan juga, si teman-teman juga sudah peso semua. Ada Mbak Ari Kurniati yang menggantikan Bu Puko, timnya Mbak Ari, hati-hati Dona terheret banget melebihi belum pokoknya gitu. Kita soulmate ya Mbak Ari. Itu Dona, ada Mas Dion, ada Mas Kris, kemudian Mbak Pepsi, kemudian satu lagi Mas Reva. Oh ya, itu teman-temannya ada di sana. Memang kita semuanya hampir kehilangan jabatan-jabatan apa ya? Bukan. Ya, karena alhamdulillah juga dalam posisi dapat promosi meskipun berat bagi kita, tetapi saya rasa kalau promosi itu merupakan hal yang tidak bisa kami tahan begitu. Jadi
matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung selama ini, dan selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mendapatkan promosi. Jadi kemudian saya rasa di bidangnya Pak Hanto ini juga tim solid, ada Pak Tri Supri, kemudian Mas Indra, kalau nggak atur ya, ada Mas Adi, ya itu ya, apa tambahnya enggak? Oh Mas Bambang, Mas Bambang Tinangguri, Mbak Arum masih, yes. Itu saya rasa tidak orang ideal, tapi maksudnya orang ideal itu dan mungkin kurang ya, tapi ya itu yang harus kita atur sebaik-baiknya. Ini gambaran saja Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada perubahan-perubahan di struktur organisasi di Bapeda Kota Magelang, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang naik. Saya rasa satu hal yang biasa, apapun itu kita syukuri, dimanapun tempat kita bekerja kita laksanakan dengan baik, karena prinsipnya tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa kita ini diminta untuk membantu pimpinan, hanya di situ. Terus bantu pimpinan melaksanakan tugas dengan baik, mewujudkan visi misi beliau yang betul-betul beliau ingin wujudkan dalam 3 tahun ke depan. Jadi saya mohon betul pada teman-teman dimanapun, baik di luar nanti di Bapeda juga laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk yang berkaitan dengan rotasi, mutasi, dan promosi. Saya rasa nanti sudah bisa menempatkan diri masing-masing, dan apabila memang sudah dapat terselesaikan di manapun, kayak Mbak Ari tadi saya sampaikan, Mbak Ari kalau memang di sana sudah selesai bisa langsung berkoordinasi dengan Bu Kuko. Saya nyuwun sekali Bu Kuko dibantu untuk transfernya materi-materi atau apapun yang memang harus diketahui oleh Mbak Ari untuk bisa dilanjutkan dengan lancar dan baik nantinya. Begitu juga dengan teman-teman yang memang harus berpindah tugas, baik yang ada di dalam maupun yang tidak mau menjalankan tugas di luar Bapeda, untuk bisa menyesuaikan khususnya untuk transfer pekerjaan, kegiatan yang tadinya dipegang diserahkan kepada yang baru, tanpa ada yang tertinggal. Dalam arti informasi, permasalahan, potensi atau apapun yang selama ini dipegang oleh panjenengan itu bisa ditransferkan dengan baik kepada pejabat penggantinya, biar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena yang perlu saya sampaikan, kita menghindari betul yang namanya kalau ditanya ini data ini misalnya itu saya minta data ini gitu ya. Nah itu biasanya kayak wong sing ora transfernya dengan baik, nah itu sing dibetul nih. Nah, sering terjadi seperti itu. Nah kami mau dimanapun tempatnya, harapannya nanti memang bisa ditransferkan dengan baik sehingga tidak ada yang terputus untuk semua hal terkait dengan kelangsungan pekerjaan. Jadi monggo semuanya ditata, karena tadi pesannya Pak Wali juga adalah untuk segera buku tadi buku mengikuti lari ya buku. Bisa harus segera running sesuai dengan tugasnya masing-masing, meskipun itu dalam posisi harus berpindah tugas. Itu yang tadi dipesankan oleh beliau banyak sekali, tetapi lebih kepada kita memang diminta untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan ikhlas, begitu kalau tadi, dan dilaksanakan dengan bahagia. Itu tadi pesannya harus saya sampaikan sampai kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena apa-apa saat ini yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk membantu pekerjaan dari Pak Wali Kota. Yaitu gambaran dari beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan rotasi, terkait dengan transfer yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk pekerjaan-pekerjaan. Kemudian yang terakhir mungkin nanti sebelum teman-teman juga memberikan saran komentar atau feedback nanti juga menyampaikan, saya hanya mengingatkan bahwa tugas kita di Bapeda masih sangat banyak, khususnya untuk sampai dengan beberapa waktu yang ini Bu Kuko masih meninggalkan untuk restoran. Ibu Kuko
Renstra yang nanti pada tanggal 26 itu paling lambat, tapi tanggal 26 itu adalah hari Sabtu, Minggu. Jadi mau tidak mau nanti terakhir adalah di hari Jumat. Jadi nanti di tanggal 24 itu paling maksimal harus sudah ditetapkan perwalnya. Banyak hal yang harus dilakukan oleh bidangnya Mbak Ari untuk segera merapat Mbak Ari dengan teman-teman. Kemudian saya informasikan juga bahwa untuk timnya yang saat ini membantu kita adalah dari Unibrow itu sudah mengirimkan jadwal untuk pendampingan penyusunan Renstra per OPD. Itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 September ini. Nah, tentunya kami meskipun sudah punya tugas yang baru Bu Kukuh, tapi kami memang tetap bisa didampingi dulu Bu Kukuh dalam proses itu, nanti bisa menyimak dan mungkin memberikan hal-hal yang mungkin ada yang tercecar gitu ya Bu Kukuh nanti pada 2 hari itu sudah diatur untuk tim-timnya. Saya tadi sudah matur juga ke Busek, dibuatkan SK atau dibuatkan jadwal yang untuk Bapeda sebagai pendamping penyusunan Renstra. Itu untuk yang jangka pendeknya seperti itu yang harus kita lakukan. Yang lain-lain sambil berjalan alamiah, dan saya akan sampaikan untuk di kesempatan ini Bapak dan Ibu, meskipun saya diberikan amanah yang berat kalau di Bapeda ini tidak mudah bagi saya, dan saya juga bukan orang yang sempurna, banyak kekurangannya dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan yang lalu. Tentunya saya tidak ada apa-apanya, sehingga saya minta betul bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bekerja bersama, karena pada prinsipnya sama, saya juga dalam rangka untuk membantu tugas-tugas dari Pak Wali Kota. Jadi saya hanya begitu, mohon kerjasamanya, kerja tim yang kompak, kerjasamanya yang baik, karena ya tidak ada yang perlu kita tugasnya siji gitu ya. Maksudnya tidak ada yang perlu kita bahas menjadi sesuatu yang memberatkan ya. Artinya kita bersama-sama saja untuk menyelesaikan apa yang ada di tugas-tugas saya dari Bapeda ini. Jadi itu tambahan dari saya. Monggo Bu Iin mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Tetap semangat ya. Kalau kita belum terus 2 jam 2 terus setengah 3 malahan, mudah-mudahan tetap semangat. Posisi kita saat ini memang kalau secara kesebelasan itu sudah tanpa pemain cadangan ya begini mungkin ya. Karena yang kemarin kita posisi masih 31 orang, itu posisi kepala masih kosong, cuma badan tidak ada kepalanya, itu 31. Sekarang sudah dengan kepala saja hanya 27. Kalau teman-teman semua merasa keberatan, saya tidak punya staf atau staf saya terbatas pada kemarin saja berat, kok sekarang jadi tambah berat. Anda tidak sendirian. Saya memberi contoh untuk sekretariat saja yang pekerjaannya seperti itu. Mas Johan besok kebol-kebol karena hanya ditemani Mbak Cici. Itu yang program keuangan ya, itu hanya 1 stafnya saja. Itu sebagai gambaran, sehingga kita saya kira tadi begini nanti kalau jangan dipikir itu menjadi berat, itu sangat betul. Dan lebih pas nambah gawe nanti kok pas nambah gaji kalau tukin seperti itu. Karena kalau kita berpikir berat, semua berat, saya akui semua berat, tapi dengan niat baik kita bareng-bareng mari kita kerja bareng. Terutama memang saat ini volume pekerjaan untuk di Bapeda masih belum ringan kalau saya mengerti. Karena setelah ini kita masih harus mendampingi OPD menyusun Renstra. Sehingga kalau tadi Budini di Mbak Ari langsung bergabung langsung lari gitu ya. Itu bukan hanya Mbak Ari, tapi semua kita
karena semua kita terlibat untuk mendampingi OPD. Hanya bedanya mungkin formasinya kayak Mbak Maya pindah ke sana, Mas Johan pindah ke sini, seperti itu saja. Tapi secara umum kita masih bekerja masih tetap sama. Kedepan nanti memang kita akan menghitung ulang ini untuk kekuatan Bapeda akan seperti apa, seperti itu mungkin itu yang perlu langkah ke depan untuk penataan personilnya lagi, terutama dengan kondisi yang saat ini saya memang melihat membaca peta di semua bidang termasuk sekretariat. Saat ini kebalikan, yang kuat ekonomi ya Mas Iwan ya, yang full-time di sana. Sementara di tempatnya perencanaan juga gembos, sekretariat gembos, sosbud juga gembos. Tapi saya sih yakin dengan teman-teman Bapeda dari dulu sampai sekarang memang tidak pernah ada capeknya di peruk-peruk gawean dari dulu juga. Saya tidak pungkiri tetap melihat semangat walaupun hatinya lelah di hati ya sudah awalnya. Biasanya hati lelah itu sudah angel beres, tapi teman-teman Bapeda walaupun hatinya lelah Mbak Dini tetap punya semangat untuk melaksanakan tugas. Jadi teman-teman, saya sangat mohon untuk walaupun kita dengan tenaga yang terbatas, terutama Jo. Oh jam Rasulullah dhisik, dilakoni dhisik nembe jam Rasulullah. Nembe nyaman kok wis Rasulullah, ora ono. Jelas ra iso, besok jelas ra iso. Besok jelas. Kok ngantuk kudu ra iso kok ngantuk. Besok ra iso. Itu aja Bu ini tambahan dari kami. Atau sangat kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan ini hanya sebagai awalan saja untuk koordinasi awal di Bapeda, hanya untuk menyampaikan bahwa ada perubahan di struktur organisasi kita, ada hal yang harus segera diselesaikan. Artinya bahwa dengan perubahan apapun tidak boleh menghalangi apapun untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bergabung yuk mengelorong telu dengan saya Mbak Ari dan Mas Wijo ya, itu yang dari pertanian. Hanya itu, kalau yang lainnya masih dengan formasi yang lama meskipun hanya dilukir-lukir. Yang keluar memang ada beberapa, itu memang dimaksudkan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota benar-benar untuk menguatkan OPD-OPD yang ada di luar, karena saat ini yang kuat tidak boleh hanya satu. Dikuati Bapeda tok yang gembos sama saja, itu tidak akan juga bisa mewujudkan apa yang diharapkan Pak Wali pada 3 tahun ke depan. Jadi mau tidak mau tenaga-tenaga kita juga dibutuhkan di luar. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa kita harus ikhlas, legowo, bahagia, ditugaskan di mana saja. Gitu ya. Kalau saya ditaren, saya mending milih tidak di sini, terus terang gitu ya. Kan di sini ini meskipun saya berat di Perkim, ketemu LSM, ketemu APH kayak Pak Tri, paham, ketemu dengan banyak orang yang mungkin berisiko begitu, tetapi beban beratnya itu di sini kita diminta untuk membawa, merencanakan dan memastikan pembangunan di Kota Magelang selama 5 tahun ke depan itu tercapai. Dan itu betul-betul yang Pak Wali itu ceritanya wis nyekel buku ini yang harus terjalankan, itu yang berat buat saya gitu ya. Tadi disampaikan pada saat tadi ada polemik kita dengan TNI, apakah kita harus bangun atau tetap di sini, itu masih menjadi pembicaraan di tingkat pusat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kita harus keluar. Kalau kita berpikir alternatif kudu persiapan iya, tetapi kudu pindah belum tentu gitu ya. Itu saja beliau menyampaikan bahwa nek memang kudu bangun anyar, saya tidak mau ada indikator target-target yang menjadi indikator kita itu tolong sedikit pun saya tidak mau. Artinya apa? Itu yang menjadi yang menjadi amanah yang sangat berat buat kita. 100% ya harapannya 100% itu tercapai gitu. Dan makanya memang
tadi juga baru dirapatkan bagaimana kita mengelola anggarannya, tetap disupport untuk program-programnya Pak Wali. Program Pak Wali saat ini tidak mudah. Program unggulannya Pak Wali sangat banyak dan itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Sehingga saya minta bantuan betul kepada Bapak dan Ibu, meskipun nanti sudah digulirkan di OPD sebagai diimplementasikan di OPD dalam bentuk program dan kegiatan, tetapi kita yang bertanggung jawab terhadap perencanaan awalnya. Perencanaannya piye, sapa ora dilaksanakan. Itu makanya tugas kita di sini tidak mudah. Nah, ini kalau tidak bekerja bersama, bekerja dengan baik, bekerja secara tim, jangan dipikir sendiri, duduk bersama, abot enteng, mari kita laksanakan dengan tadi Pak Wali bahagia ya, dengan bahagia lah, gitu ya. Jadi saya sendiri secara pribadi begitu, saya tidak menjanjikan apa-apa untuk membawa Anda dan semua kemana. Yang saya janjikan adalah saya bekerja keras untuk bersama-sama dengan panjenengan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Kota Magelang untuk 5 tahun ke depan. Itu yang cuma saya janjikan ke sana. Saya tidak bisa menjanjikan orang semua di sini senang, saya tidak menjanjikan semua di sini bisa bahagia lahir batin, begitu ya. Tetapi saya akan berusaha betul. Saya di sini ya paling orang memberikan contoh, ya aku setelah nyambut gawe, yuk baru kita bareng-bareng, begitu ya. Saya tidak hanya asal ngajak ngomong orang dan sebagainya, tetapi mari kita bekerja bersama karena sifatnya adalah teamwork, itu lebih baik daripada kita bekerja sendiri. Mungkin nanti Bu Kuko akan cerita apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota. Mau didongengi ya, didongengi tentang sikap arif seseorang, itu jatai Bu Kuko. Itu nanti bercerita. Tapi tadi pesan Pak Wakil Wali Kota wajib saya sampaikan bahwa beliau itu mengajak kita bersama-sama untuk kita selaku aparatur itu harus ingat ACDC, ya Bu. Kalian ingat lah, ACDC itu yang pertama ajak, kemudian contoh, D-nya dorong, dan C-nya adalah cegah. Mengajak ke arah kebaikan, memberikan contoh kebaikan, mendorong untuk maju dan berbuat kebaikan, dan terakhir adalah mencegah untuk hal-hal yang tidak baik atau keburukan. Itu ACDC tadi dipesankan oleh Pak Wali. Kalau kita turun ke masyarakat, semuanya harus ingat dengan ACDC. Nah, itu beliau. Kemudian ada juga yang selalu berpikir kreatif. Ini tadi terakhir dari beliau adalah bekerja harus benar dan kebenaran. Jadi tidak hanya benar saja, tetapi harus benar kebenaran. Benar tidak kebenaran itu tidak pas. Apalagi yang tidak benar dan tidak kebenaran itu lebih tidak pas lagi. Atau yang kita minta A terus kita siap minta A dan sebagainya. Loyal itu ketika pimpinan memberikan suatu kebijakan dan kita proporsional memberikan gambaran. Artinya itu kita loyal, tidak dilomprongkan pimpinan, tidak menghambat pimpinan, tetapi kita pada proporsi yang seharusnya kita ada di sana, kita berikan sebaik-baiknya. Itu tadi masalah arif tadi, sikap arif dan buku tidak cerita itu, tapi bisa berikan sepatah dua patah kata ke buku mewakili yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Mbak Juni, dan nggak usah saya sebut ya teman-teman semua yang oh aku sering mahasiswa jangan ngerti saya lari. Jadi pada kesempatan ini terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Tak cerita sekok itu tadi. Nah, pagi tadi itu saya memang langsung ke ruangan konfigurasi memang Mbak Dini. Jadi Mbak Dini ternyata posting gambar sepi. Nah, terus adalah kepada kok mampir bagus Mbak gitu. Jadi memang tadi saya foto dulu, kemudian ada kegiatan pertama kali ini tadi mengikuti, kemudian mendengar cerita tentang benar dan kebenaran itu tadi.
Jadi aku ada cerita dengan nggak bingung. Ya, oh yo, enggak kan itu. Terus kemudian di kegiatan yang jam 8 tadi dikumpulkan semua oleh Pak Wali. Di situ Pak Wali mendikau kita sudah harus segera running. Nah ini saya terus jadi kelingan ternyata hari Jumat itu ketika pelantikan ya, kemudian si sorenya sampai dengan malamnya itu tweet terus WA baru, waduh, sampai aku itu loh Mbak Dini nanggapi itu baru aku kayak oh jangan lupa ngalikin aku apa menikono ya. Wah akhirnya ada apa itu aku nggak anu lagi ya, mungkin saking kebiasaannya juga guyon karo Pak Inas sekarang itu, tapi Mbak ini rasakan dan ibu nggak ngerti. Yeah. Nah kemudian juga dari bagian organisasi sendiri, kemudian kebetulan kosong ya sana PLT kemarin. Nah Jumat itu malam itu sudah mulai ya ada ini ya udah. Terus artinya secara dengan cepat pun memang walaupun belum penuh segera ke sana. Nah ketika ke sana ternyata kering lagi sampai ya kan. Ya mungkin karena memang yang pertama kosong, kemudian banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan, bahkan sampai Desember besok ya, sampai akhir tahun itu ternyata orang beda berbeda nih Mbak. Cuma memang istilahnya hanya beda jenis pekerjaannya saja. Cuma ternyata rentetannya itu banyak sekali. Jadi dari 3 subbab itu masing-masing sudah punya rentetan yang harus selesai di bulan September, di bulan Oktober, November. Nah, apalagi kita sudah rencana untuk di perubahan itu kebijakan Pak Wali sudah harus sesuai dengan SOTK yang baru, yang kemarin ada penyesuaian itu. Nah, sekarang masih dalam proses. Nah, ini mungkin yang harus segera dikejar. Kemudian ada evaluasi sakit ini yang untuk dokumennya sudah dikirim ke Kemenpan, tinggal kita menunggu dan tilokone. Saya akan ditanya, kita tidak diberitahu jadwal waktu kapan harus paparan. Nah itu yang berat. Nah oleh karena itu memang kita mau tidak mau memang harus siap. Jadi tugas di bagian organisasi seperti saya ini memang satu sisi ya beda dengan berbeda, tapi soal beratnya itu karena harus menanggung yang terutama adalah beban target wali kota sakit nilai A di tahun 2024. Nah ini sedikit cerita beratnya apa coba. 2024 itu sakit harus A. Satu sisi yang lain sakit itu penilaiannya bagaimana? Karena dasarnya itu adalah ternyata ketika hasil evaluasi sakit keluar itu adalah hasil penilaian 2 tahun sebelumnya. Artinya ketika 2024 sakit A adalah penilaiannya tahun 2024. Nah ini kan tahun 2022 itu kan tinggal besok. Nah ini beberapa yang harus kita cermati, kita lihat lagi mana yang harus kita dorong, kemudian kelemahan kita di sisi mana. Nah itu yang harus kita upayakan. Walaupun sebetulnya sekarang ini soal terontong-terontongnya, tapi itu adalah menjadi progres ya. Jadi ke depan tetap kita masih harus berupaya. Jadi beratnya di situ terkait dengan sakit. Kemudian masih kaitannya dengan sakit lagi ini Mbak Dini. Ini ketok ini memang perlu ditelusur lagi sebetulnya. Obrolan awal dengan Unibrau itu sebetulnya apa? Karena kemarin ketika Zoom dengan sana itu kok kita sudah nggak ada lagi, kita sudah selesai dengan penyusunan RPJMD dan Renstra. Padahal saya dengar di awal itu adalah meng-hire yang dari Unibrau itu Smart ID itu adalah terkait dengan sakit, dan RPJMD itu hanyalah sebagian yang perlu kita tekankan, hanyalah sebagian dari unsur sakit tersebut. Nah ini masih banyak PR ternyata yang harus kita laksanakan. Memang sakit itu ya S-nya ini yang harus yang agak berat, karena S ini adalah kan
Sistem ini bisa berarti baik aplikasi maupun non aplikasi. Nah ini yang nanti kita harus berupaya untuk kita cermati, kita perbaiki, dan tentu harus mendapat dukungan dari perangkat daerah yang lain. Nah ini juga seperti saya ketika nulis di grup forum perencanaan itu, sampai jumpa di grup sebelah gitu. Baru saya belum keluar, cuma saya bilang sampai jumpa di grup sebelah. Saya khawatir juga nanti di situ saya juga belok galak. Ini yang saya khawatirkan. Okay. Kemudian terkait dengan personel yang kemarin dilantik itu jumlahnya 15 ya untuk Bapeda. 15 itu yang tetap di Bapeda itu 8, yang keluar itu 7, yang masuk 3, artinya 4 orang. Ada 4 orang, ya lumayan juga karena kayak gini kita masih kita masih rodok keteteran. Tapi saya yakin apa yang masih di Bapeda saat ini pasti akan melaksanakan dengan baik, karena yang tersisa, yang tambah di sini adalah orang-orang yang hebat. Jadi matep saja mungkin karena memang ya kondisi personil kita memang seperti memang dimanapun sama dengan bagian organisasi ini, ternyata juga personelnya juga berkurang lagi. Tadi sempat ada curhat kaitannya kurang personil, ya bagaimana lagi memang keadaannya seperti itu dimanapun. Oke, kemudian pesan Pak Wali Kota tadi Mbak Dini udah mendiko ACDC. Nah ini untuk yang Arif bijaksana, ya aku nih cerita aku kayaknya Rai sama Rai Guyu yang beli gendang. Jadi ya Pak Wakil, soalnya ya kalau serius jadi bingung. Jadi ini ceritanya, ini cerita koyo dari negeri atas berantah lah. Saya nggak tahu tadi yang diceritakan komen di daerah Timur Tengah sana. Sir ya. Nah itu gini, masih karim ya. Apa ada? Ya jadi cerita, jadi kita itu kalau bekerja itu harus benar dan kebenaran. Nah itu diceritakan itu Mesir ya Mbak India. Nah di Mesir itu kepala negaranya itu kebetulan ya memang nggak ada yang sempurna ya orang baik. Meskipun aku juga tadi rodok kelingan karo yang di Indonesia juga. Nah ini jadi gini, kebetulan itu pemimpin negaranya itu adalah seseorang yang kurang sempurna. Artinya matanya itu yang satu memang tidak bisa melihat gitu. Kemudian kepingin untuk wajahnya agar rakyat tahu kepala negaranya. Nah itu pingin itu dipasang di beberapa di tempat-tempat yang strategis yang bisa dilihat banyak orang. Nah kemudian yang pertama itu mengundang pelukis ya. Sudah diundang pelukis yang pertama. Nah ini ketika selesai lukisannya diperlihatkan ke kepala daerah itu nggak berkenan. Kenapa? Karena ya ini memang jujur si pelukisnya itu. Opo anane sing ono itu digambar, tapi ternyata hasilnya itu kurang menjadi kurang berkenan di kepala daerah itu. Kenapa? Karena mosok korek dipasang di tempat-tempat strategis kok fotonya kok mripate sing siji ora weruh kok ketok gitu lah, PC lah gitu. Nah, nggak berkenan, ganti lagi orangnya, kemudian dilukis, kemudian jadilah gambar itu. Diperlihatkan lagi ke kepala negara tersebut. Kemudian apa komentarnya? Orang ini kurang jujur, meskipun berupaya untuk nutupi gitu. Artinya tetap dilukis dengan kesempurnaan mata dua-duanya itu sempurna. Nah ini adalah sesuatu yang kurang benar, setoran benar. Artinya ini yang memang kita jangan sampai untuk bekerja tidak benar, maksudnya begitu. Kemudian nggak berkenan. Nah kemudian
dipanggillah pelukis lagi, pelukis muda itu, Sani itu pelukis muda. Terus kemudian melihat kepala daerah itu kondisinya kok seperti ini, satu mata sempurna, yang satu memang tidak bisa melihat gitu. Kemudian si pelukis tadi ini mempunyai ide, dia kreatif, sehingga kepala daerah itu difoto dengan posisi senang bedil, dengan posisi seperti orang mau menembak itu. Artinya kalau jeneng menembak nginteng itu langsung dijibur pasti merem no. Nah itu, ketika jadi ini kepala negara tersebut sangat cocok dengan hasil lukisannya itu. Kenapa? Karena kepala negara itu memang yang satu matanya itu memang tidak bisa melihat. Tetapi dari satu sisi yang lain si pelukis itu dengan dengan kreativitasnya itu bisa menutupi kekurangan kepala negara itu dengan cara difoto, dilukis pada pose yang menembak. Nah ini, jadi hikmahnya itu sebetulnya adalah kita harus bekerja dengan benar, kemudian kita harus benar. Yang pertama itu hikmah yang kita dapat dari yang cerita pelukis pertama itu jujur orangnya. Jadi yang pertama jujur, kemudian yang yang pertama itu benar. Kemudian yang kedua itu sebetulnya dia juga inovatif juga ya, inovatif karena tapi inovatifnya itu nggak benar inovasi yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga dia itu jujur juga, jujur tapi dia kreatif. Jadi kolaborasi dari dua itu, dia jujur, dia kreatif, sehingga kepala daerah itu dapat dikenal masyarakatnya itu sebagai orang yang sempurna, yang ternyata memang titis untuk nembak, dia bisa melakukan itu walaupun sebetulnya itu mengurangi menutup kekurangannya. Jadi intinya memang juga ketika teman kita dalam rekan kerja kita ada sesuatu yang kekurangan, itu kita memang ojo vulgar posisinya, tapi kita ya usahakanlah sebisa mungkin untuk menutupi, meskipun cara menutupi itu ya kita ojo ya hanya dengan sanepo atau dengan apa itulah. Jadi ojo terus kita beritakan, kita ceritakan keburukan teman kita. Jadi paling enggak itu harus kita tutupi. Kemudian selanjutnya Mbak Andini, untuk saya yang kebetulan dialih tugaskan ini non sewu, ini saya jadi petinggi Mbak ini dan teman-teman semua. Saya berada di lantai 3 naik ini Mbak Dini. Naiknya biasa saya di lantai 2, sekarang di lantai 3. Berkedudukan Pak Dini, Pak Wan juga kalah, ini kisah kupas loh. Ternyata Pak Wan itu di bawah saya pas itu. Kemudian kepindahan ini kan hanya fisik, kita pamitan Mbak Dini. Ini hanya fisik saja karena kita kan tetap terjalin silaturahmi. Teman-teman tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua dapat bekerja menjalankan amanah ini dimanapun kita berada dengan baik dan benar dan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah SWT. Kemudian untuk perangkat ini sudah siap, nanti saya serahkan ke Mbak Ari, termasuk ada sedikit catatan tapi belum tak print Mbak Ari, aku ingin ngobrol sama Mbak Ari. Ya sakjane yo dikai kaya sudah ya belum kotak nggih. Ya tapi maaf Mbak Ari udah tak pakai. Enggak apa-apa ya. Enggak apa, tapi itu file ada di situ semua. Kecuali memang ada catatan paling Mbak Ari ra iso maca itu wis mending sama, tapi ketika nanti dibutuhkan nanti saya siap untuk nggih. Mungkin itu Mbak Dini dan teman
teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Kukuh. Jadi tadi ceritanya sepele, tapi kalau kita renungkan betul bahwa kita itu kan kita akan cerita terus ya teman-teman tuh tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota itu tidak hanya saat cerita sepele, tidak gitu ya. Tapi mohon dipahami betul dan diresapi betul. Kita bekerja jujur, tak jujur-jujure itu yaitu menggambarkan tadi kita tidak bisa ceritanya wong ora iso menutup apa yang menjadi kelemahan dari pimpinan. Kemudian yang kedua, jujur, ora jujur digawe seapik-apike itu istilahnya hanya orang yang molor saja. Yang penting Bapak senang, ternyata tidak, karena itu bukan hal yang baik juga. Begitu, itu istilahnya pembohongan. Yang ketiga, jujur sih, aku tidak menipu kok, itu memang makanya juga seperti itu, tetapi dikemaslah dengan cara yang kreatif, ditutup dengan cara-cara yang elegan, yang baik, sehingga performanya akan tetap kelihatan baik. Itu yang tadi dimasukkan Pak Wali dan Pak Wakil adalah loyalitas kita kepada pimpinan. Pasti ada kekurangan, tetapi mari kita tutup dengan apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Itu yang disampaikan, meskipun sederhana, tapi itu benar-benar harus kita laksanakan sebagai bawahan yang membantu tugas-tugas dari pimpinan. Yang terakhir, kalau Mas Hanto itu internal kita sudah biasa ya. Mbak Ari monggo Mbak Ari sedikit yang disampaikan. Dan besok Mbak Ari bekerja dengan teman-teman sudah langsung klik begitu ya. Monggo silakan. Terima kasih Bu Dini kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Bapeda, Bu Dini, Sekretaris Bu Iin, Mas Harto dan Mas Iwan, Bu Kukuh, Bu Kepala Bagian Organisasi. Saya nggak berani mendek ini. Bu Kukuh tak terlengkap Kepala Bagian Organisasi. Dan teman-teman semua di Bapeda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, tetap kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Pada sore hari ini kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dalam keadaan baik, alhamdulillah, masih bisa bersama-sama. Yang pertama mungkin saya jujur secara pribadi kemarin ketika mendapat tugas di Bapeda itu, mendengar Bapeda itu saya sudah keder duluan, jujur seperti itu, karena saya melihat bahwa Bapeda itu isinya orang-orang pinter semua, orang-orang yang sudah berpengalaman di perencanaan semua, sehingga saya memang dalam hati Mas Johan itu pasti ada keistimewaannya. Insya Allah ya Mas Johan. Tadi saya masukkan ke sini benar-benar mohon dukungan, mohon bimbingan, mohon kerjasama terutama dari senior-senior saya, karena tugas di bidang perencanaan bukan tugas yang ringan. Saya melihat Mbak Kukuh, karena kami sering bersama-sama di bidang anggaran dan bidang perencanaan itu sering bersinergi. Saya sudah melihat bagaimana Mbak Kukuh bekerja, saya sudah melihat bagaimana ritmenya di bidangnya Mbak Kukuh. Itu saya juga bayangan-bayangan itu benar-benar membuat saya sebenarnya berkecil hati. Tapi tadi pagi saya menghadap Bu Dini, saya dibesarkan hatinya, saya diberi semangat. Bu Dini sudah bercerita tentang dulu bagaimana pertama harus masuk ke Bapeda gitu. Jadi saya ya insya Allah asalkan ada dukungan dari teman-teman semua, asal kita bekerjasama, saya juga insya Allah akan mengoptimalkan untuk bisa belajar. Insya Allah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap memohon pertolongan Allah, semoga kita dimampukan untuk dapat menjalankan tugas dimanapun kita berada. Kemudian Bu Kukuh, kalau tadi Bu Kukuh ngendika pindahnya fisiknya saja gitu, insya Allah semoga lahir batin hatinya masih di sini. Jadi saya kalau bertanya macam-macam, Bu Kukuh jangan bosan. Saya harus banyak ngasih kaulung kepada Bu Kukuh.
Jadi mohon bantuannya dari awal nggih Bu Kuku. Kemudian juga Mbak Dona, Mas Dion mohon dukungannya. Terutama Mbak Dona kalau tadi mau marah 7 hari sama Bu Dini, sama saya nggak usah marah-marah, saya udah kurus Mbak Dona. Kalau Mbak Dona marah-marah sama saya, nanti saya tambah kurus. Pesannya Pak Wali, Mbak Dona tadi disampaikan oleh Bu Dini harus ikhlas, legowo dan bahagia. Jadi nanti mari kita bahagia bersama. Mau nangis-nangis dulu bersama nggak apa-apa, ya, tapi habis itu harus bahagia dan bekerja. Ya Mbak Dona ya. Insya Allah ya Mbak Dona. Oh iya. Kalau Mas Johan tugasnya Mbak Iin lah. Saya nggak berani nyentuh Mas Johan. Takut sama istrinya di dapur. Selanjutnya mungkin tadi sudah dibuka oleh Bu Dini terkait dengan jadwal pendampingan registra. Ternyata tanggal 9 dan 10 itu sudah di depan mata. Insya Allah besok pagi saya sudah bisa mulai di Bapeda, Bu Dini dan teman-teman. Mungkin bisa mulai konsolidasi dengan teman-teman di bidang perencanaan khususnya, dan juga langsung kawruh ke Bu Kukuh. Dari waktunya nih Bu Kukuh, mungkin kalau tidak besok pagi Bu Kukuh semoga bisa ada waktu atau nanti. Oh iya, jadi matur suwun Bu Kukuh, setelah ini insya Allah bisa bersama-sama. Kemudian juga untuk teman-teman di bidang yang lain, Mas Iwan yang sudah sangat senior, Mas Hanto juga sudah senior. Saya benar-benar mohon dukungannya. Bidang perencanaan tidak bisa bekerja tanpa bidang yang lain. Juga teman-teman Kasubdit dan pelaksana di Bapeda semuanya benar-benar saya mohon bantuan dan dukungannya. Mungkin prolognya itu dulu Bu Dini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Mbak Ari langsung tancap gas sore ini karena hitungan hari Mbak Ari. Saya mohon teman-teman juga bisa menyesuaikan. Hilangkan semua rasa di hati ya Duna. Orang aku ikhlas. Oh, ikhlas. Tapi bahagianya belum. Saya sama Mbak juga bilang gitu, saya ikhlas tapi belum bahagia. Oke, begitu saya rasa untuk sore hari ini kita coba sekian karena hanya mengawali. Matur nuwun Pak Tri, ini senior kita juga. Saya rasa nanti di bidangnya Mas Hanto Pak Tri bisa lebih apa namanya karena apa mau saya cari ngomong buri Pak. Suara 1-2. Dan biasanya membahagiakan Pak Tri, tenang saja. Ya, teman-teman yang lain termasuk adik-adik dari Untidan ya di sini. Unibro juga ada. Mana Unibro? Ya dari Unibro mana? Saya belum ketemu ya. Ya lho Pak, burinya lho Pak. Oh pas datang yang dari Untidan tadi ada 6 ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Ini aku ya, adik-adik saya hadirkan di sini biar tahu ada perubahan-perubahan yang ada di sini. Kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Ari nek kalau Bapak dari seder. Oh Mbak Ari. Istrinya mau pinter kabeh. Pinter dengan bidangnya masing-masing begitu ya. Tetapi ini betul. Saya sampaikan kepada teman-teman betul. Begitu ya, kalau yang sudah duduk di Bapeda kui ngertine menguasai semua hal. Jadi mohon betul pada teman-teman yang tidak hanya yang saat ini dibawa keluar ke Bapeda itu juga dianggap lebih menguasai. Begitu. Jadi untuk tambahan skop Bapeda, sesuk ini lah. Nah, jadi seakan-akan jadi tumpuan begitu ya Mas Widoyoko. Nanti di sana juga pasti akan diberikan tugas yang lebih. Teman-teman yang lain juga ya. Makanya kalau sudah mampu Bapeda itu katanya melebihi yang lain untuk kemampuan-kemampuan tertentu di bidang perencanaannya, perencanaan daerah begitu ya, sesuai dengan bidang-bidangnya.
Begitu, jadi mari kita tingkatkan lagi, kita asah lagi sehingga kemampuan kita tidak hanya segini-segini saja, ke depan harus lebih baik lagi. Ngoten Mas Hanto, kesempatan yang lain bisa ya Mas Hanto. Oke. Yang penting syukurannya Mas Hanto ditunggu oleh teman-teman semua. Ini kan syukuran. Loh, aku ini prihatin malah anjir. Khususnya aku dikasih tani. Dikasih tani. Oke. Ya, ingatkan, saya rasa untuk sore hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu secara parsial ya. Ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan. Langsung tancap gas saja. Monggo untuk yang memang ditugaskan di luar tidak mengusir tidak, tetapi memang harus segera berkoordinasi dengan penugasan langsung yang ada di sana, tetapi jangan meninggalkan tanpa pesan yang ada di sini. Artinya apa yang jadi tanggung jawabnya di sini, ya mari kita bantu untuk selesaikan bersama sambil nanti memang koordinasi dengan tugas-tugas yang baru di tempatnya masing-masing. Gitu ya. Jadi biar sama-sama bisa segera bekerja dengan cepat dan berlari seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Ngaten, ada yang mau disampaikan atau cekap? Sementara cukup. Ngaten ya. Kalau sudah saya tutup ya Bu Sek. Bapak dan Ibu sekalian, matur nuwun atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Untuk WFH dan tidak WFH kita masih menunggu nanti malam, biasanya masih ada pengumuman. Tapi tadi saya boleh bocoran, kira-kira level istri biro kayaknya masih level 4 kayaknya. Tapi mudah-mudahan janganlah Kota Magelang sudah babak belur kalau levelnya 4 begitu ya. Kali DWA karena mungkin Purworejo sudah karena tinggal Pagelang dan Purworejo, jadi semoga tidak itu. Jadi jangan sampai kita mempengaruhi untuk kondisi-kondisi masyarakat yang ada di Kota Magelang sudah sangat berpengaruh dengan adanya level ini. Ya, mari kita terakhir berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan, kelancaran untuk menjalankan tugas-tugasnya dan selalu dalam kondisi yang sehat. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.